Oke, masih berbicara tentang Perang Dunia Pertama, aku masih mencari tahu tentang peristiwa apa saja yang berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. I know this sounds like a fairy tale, but I assure you it's perfectly true. As the soldiers emerged from the trenches, Immediately, one came up to me, shook my hand, and gave me some cigarettes. Dan pada akhirnya aku menemukan peristiwa genjatan senjata Natal pada saat Perang Dunia Pertama. Dan pertanyaannya adalah bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Oke, jadi sebelumnya aku jelasin terlebih dahulu bagaimana pecahnya Perang Dunia Pertama dan faktor apa saja yang menjadi pemicunya. Oke, jadi singkatnya, pecahnya Perang Dunia Pertama dipicu karena perkembangan industri dan persaingan antar militer di negara Eropa. Dan terdapat juga pemicu lainnya karena terbunuhnya Franz Ferdinand putra mahkota Hungaria pada 28 Juni 1914. Nah, kita kembali lagi ke topik yang ingin kubahas, bagaimana peristiwa genjatan senjata ini bisa terjadi selama Perang Dunia Pertama. a celebration in the midst of slaughter. Check it. Open. Night. Jadi awalnya peristiwa ini terjadi ketika memasuki bulan Desember 1914. Tepatnya pada malam Natal dan hari Natal, genjatan senjata ini juga dilakukan secara tidak resmi dan berlangsung di front barat. Peristiwa ini merupakan momen para prajurit dari kedua belah pihak antara Jerman dan Inggris yang awalnya saling tembak, kemudian mereka melakukan genjatan senjata secara tidak resmi. Mereka menyanyikan lagu Natal dan bahkan ada tentara juga yang bermain sepak bola. Dan pertanyaannya adalah bagaimana alur kejadiannya? And gradually, the Germans start shouting across, and people start showing themselves. It's Christmas Day. You don't shoot them, and people get more and more bold. Awalnya negara-negara Eropa berperang pada musim panas di tahun 1914. Mereka berharap bahwa konflik ini bisa selesai pada saat Natal tahun itu juga. Akan tetapi hanya dalam beberapa bulan, ratusan ribu tentara tewas dalam pertempuran yang sengit itu. Pada saat itu, medan pertempuran mereka membentang dari Swiss ke Laut Utara. Para tentara dari kedua belah pihak membangun parit-parit untuk dijadikan sebagai area pertahanan mereka. Dan parit itu juga dijadikan sebagai tempat tinggal dan tempat tidur mereka. Singkatnya, memasuki bulan Desember 1914, hujan lebat pun terus mengguyur di area pertempuran mereka. Dan hal ini juga membuat parit medan pertempuran mereka menjadi rawa dan berlumpur. Tepatnya pada tanggal 7 Desember 1914, Paus Benedictus pun menyerukan kepada para pemimpin Eropa agar baku tembak dapat dihentikan setidaknya pada malam Natal tiba. Paus Benedictus pun berharap dengan mereka melakukan genjatan senjata, hal tersebut pun dapat memungkinkan mereka melakukan perundingan perdamaian, tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh para pemimpin perang. And they're gradually engaging, and gradually the bolder spirits start to climb out of the trench and wave, that kind of thing. And you get both sides starting to respond to each other. And then once you're visible, no one's shooting. Melansir dari histori, para pemimpin Eropa tidak pernah memerintahkan melakukan genjatan senjata. Namun, para prajurit di medan pertempuran malah melakukan hal sebaliknya. Dari prajurit Inggris dan Jerman, mereka yang awalnya saling membunuh, kemudian berjabat tangan layaknya saudara. Momen perdamaian yang sulit dipercaya ini juga tercatat dalam beberapa surat dan buku harian para prajurit. One came up to me, shook my hand, and gave me some cigarettes. Another gave me a handkerchief. A third signed his name on a field. Contohnya adalah seorang tentara Inggris yang bernama J. Reading. Dia menulis surat kepada istrinya dan menggambarkan suasana Natal di medan pertempuran pada saat itu. Dan begini isi surat tentara Inggris yang bernama J. Reading. Kesatuanku kebetulan berada di garis depan pada saat malam Natal. Dan pada saat itu giliranku berjaga di sebuah rumah kosong sampai pada pukul 6.30 pada saat pagi Natal. Pada kejadian tersebut ada yang berbagi rokok dan ada yang bermain bola. Dalam surat tersebut, J. Reading juga menyebutkan, pada pagi hari orang-orang Jerman mulai bernyanyi dan mulai berteriak. Salah satu di antara mereka berkata, apakah masih ada botol minum yang tersisa? Kalau iya, mari kita bertemu. Kemudian mereka menghampiri kami dan kami juga menemui mereka. Aku berjabat tangan dengan beberapa dari mereka dan kemudian mereka memberi kami rokok dan cerutu. Kami tidak saling tembak pada hari itu dan semuanya terasa damai seperti mimpi. Ungkap tentara Inggris yang bernama J. Reading dalam suratnya. John Ferguson dalam kesaksiannya, dia mengatakan di sini kami bercanda dan mengobrol dengan pria yang awalnya kami saling mencoba untuk membunuh.
Sayangnya, tidak semua front perang mengalami genjatan senjata. Di front Rusia pun masih terjadi perang dikarenakan hari Natal Rusia terjadi di bulan Januari dan para tentara Rusia banyak yang menganut Kristen Ortodok. Kemudian di tahun berikutnya, genjatan senjata pun tidak lagi terjadi. Perang yang makin keras dan dimulainya penggunaan gas beracun di medan pertempuran, dan hal ini menghilangkan rasa simpati di antara para tentara.